yang disampaikan secara mutawatir. Ada yang belum mutawatir di sini? Belum. Urutan. Nah, yang ditulis dengan mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi kalau Quran itu dibaca dari An-Nas dulu baru surah Al-Fatihah, itu Qurannya balik ya teman-teman. Ini. Terus menurut Surfi Saleh, Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Ini yang membedakan kita membaca Quran membaca WA. Kalau membaca WA itu ya kalau dibaca dibalas mending, ya kan? Tapi kalau cuma dilihat saja kan malah menyakiti hati. Nih, karena beritanya ikhlas ya. Oh, tidak ada pembalas. Nah, menurut Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati, yang menjaganya dengan menghafal. Ini orang Islam. Jadi pada dasarnya kita sebagai orang Islam itu minimal hafal, ya, hafal Al-Fatihah lumayan. Ini. Nah, dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan ada 8 ya. Daripada sendiri Al-Quran adalah firman atau kalamullah. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Nah, ini teman-teman, Al-Quran boleh tidak berbahasa Indonesia? Tidak boleh. Boleh artinya. Boleh artinya. Kalau sholat menggunakan artinya boleh tidak? Enggak ya. Boleh, tidak boleh ya. Nah ini, kalau sudah diganti menjadi bahasa Indonesia, nanti kurang keasliannya, tetap autentikannya. Contohnya, mohon maaf, pernah baca Injil tidak? Pernah ya. Istilahnya Bible ya, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ketika konteksnya sudah diganti menjadi bahasa Indonesia, otomatis ada arti-arti yang juga berbeda pula gitu. Ini kenapa Al-Quran tidak boleh digunakan dengan bahasa Indonesia? Iya, jangan belakang terus. Nah, kita akan berbicara keautentikan Al-Quran. Di materi keautentikan Al-Quran ini, saya ingin teman-teman membagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Nanti merumuskan. Dokter ini bisa membantu saya membagi ya. Tim. Ya nanti jadi ada apa namanya kelompok nanti yang satu kelompok ini kita mas sendiri mencari bukti keautentikan Al-Quran. Dari dulu, dari zaman Nabi sampai sini itu masih sama atau tidak? Jangan-jangan Quran yang kita baca itu sudah ada kelebihan ayat atau pengurangan ayat. Kira-kira ayat yang menguntungkan bagi kita pelihara, sedangkan ayat-ayat yang merugikan karena tingkah laku kita yang kurang baik kita buang. Nah, nanti tugas teman-teman seperti ini, mencari bukti keautentikan Al-Quran. Bisa dipahami pertanyaan? Bisa ya. Jadi Pak Ketua, mohon maaf, bisa membagi teman-teman menjadi 4 kelompok? Siap. Langsung dibagi ke tas ini Pak. Pak. Teman-teman, untuk pembagian kelompok silakan 4 kelompok ya Pak Guru. 4 kelompok ya. Saya hitung dari sini ya. Berhitung D atau ya 1, 2, 3, 4. Terus langsung nih 1, 2, 4 dari 1, 2, 4. Terus 1, 3, 4. Terus 2, 3. Terus 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Iya. Silakan
satu silakan berkumpul dengan yang nomor satu, kemudian yang nomor dua dengan nomor dua, tiga dan tiga, empat dengan empat, silakan. Sudah Pak Guru. Sudah dibagikan tugasnya. Iya. Untuk tugasnya siapa ini? Kak Lukman itu. Oh, coba Kak Dek Lukman. Ngomong satu tugasnya apa? Apa teman Argita mungkin sudah tahu? Untuk tugasnya tadi yang diberikan Pak Guru. Oke ya, jadi saya mulai lagi kakak ketua. Saya jadi ketua ya. Jadi Bapak, nanti teman-teman ini mencari bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Dan mungkin dari bacaannya atau dari apa silakan dirubuk itu bahasa Indonesia. Dimusyawarahkan. Didiskusikan bersama. Nanti baru teman-teman mempresentasikannya di depan kelas. Nanti teman-teman yang lain akan menjawab pertanyaan. Itu ya, bisa dipahami. Waktunya monggo 5 menit. Waktu sudah 9 menit. Oh Pak Amin ya, timernya. Iya itu kelompok dua sih. Menit cukup dah ya. Ya. Oke, kelompok 1 yuk. Ya Amin. Presentasikan diskusinya. Nah, belum. Oke, sementara. Oke. Terus selesai. Ya, yuk. Hasil diskusi kami pengertian Al-Quran. Memahami ketentuan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menjamin keautentikan dan kesucian serta kemudian kita baca Al-Quran. Nah, dalam firman-Nya Allah menyebutkan Nah, terima kasih kelompok 2 ya Pak. Ya, dari bantu kelompok 2 ya Pak. Tadi. Oke ya. Kelompok 3. Kelompoknya Kak Ali itu. Ya. Oke, cukup. Nah, dari apa ya yang tadi dipresentasikan teman-teman, silakan teman-temannya membuat pertanyaan bebas ya. Bebas mengenai sejarah pengertian Al-Quran tadi dan keautentikannya. Setelah itu kalau sudah selesai silakan dilempar ke teman sebelahnya untuk menjawab. Oke ya, waktunya 1 menit cukup.
Apa bukti keautentikan Al-Quran? Ya, coba dijawab. Mungkin begini, dari dulu sampai sekarang masih berbahasa Arab. Iya. Yang saya tahu itu. Iya, benar ya. Jadi dari apa namanya buktinya salah satunya itu tadi masih menggunakan bahasa Arab. Dan ternyata teman-teman Al-Quran dari dulu sampai sekarang masih berupa syair. Nah kan, coba kalau teman-teman pelajari di surah pertama yang dulu itu apa? Iqra ya. Bila gimana? Iqra. Kenapa enggak? Boten nate. Kulus alangan. Alangannya males. Jadi contohnya itu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini kan kok sedangkan belakang itu paling kok semua. Ya kan? Jadi ini bukti sihirnya di sana. Contohnya lagi ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya kan? Belakangnya itu pakai sin semua. Ya. Nah, ini bukti keautentikan Al-Quran. Coba kalau kita buat sendiri, bisa apa tidak kira-kira? Tidak bisa atau belum bisa? Paling surat cerita Pak. Iya ya. Oke. Untuk mengetahui kemampuan teman-teman, kita ada sedikit tes ya. Nah, latihan. Coba dibaca bareng-bareng di sini. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara takdir Cepet kena. ditulis Murah kini ngusul banget. yang mulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yakin sih? Coba takluman bisa dipilih maju sini. Dipilih. Coba dipilih. Siapa kira-kira? Betul ya, jawaban C. Menurut saya Muhammad Qadari baik. Nggak maksudnya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, ada post test ya. Nanti akan bisa saya bagikan. Jadi saya ingin mengetahui teman-teman kira-kira mendengarkan atau tidak ini gitu kan? Itu. Atau paham atau tidak. Jadi saya bagikan ya. Saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Silakan. Udah ya? Saya ambil lagi. Saya dulu. Lumayan, dapat 70. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, kira-kira ada tidak teman-teman ini mengetahui pemahaman baru hari ini? Atau mungkin mundur? Ada ya? Tentang apa kira-kira? Al-Quran Al-Qadim. Ya, keautentikan Al-Quran. pengertian Al-Quran. Sebelum ke akhirnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita upload diri kita sendiri dengan bacaan dalam Tidak disementang nanti aja ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dapat bermanfaat dan nambah ilmu ya.
Sekian dari saya, Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.